Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Dan pada kali ini saya punya anakan burung jalak kebo dan burung jalak nias ataupun ya jenis-jenis anakan burung ya. Tapi di sini yang kita mau perlihatkan kepada teman-teman ini khusus untuk jawaban teman-teman di kolom komentar. Ada juga yang menanyakan bagaimana cara merawat burung cindilan atau jalak kebo yang masih cindil. Dan ada juga ya berkomentar untuk anakan burung jalak nias itu ada yang susah dikasih makan serangga baik jangkrik maupun ulat. Dan ada juga yang berkomentar juga burung ini dikasih makan sekali saja udah nggak mau lagi. Dan ada juga yang berkomentar kalau burung jalaknya itu apa namanya ya, dalam paruhnya itu kelihatan pucat ataupun putih. Nah seperti itu. Dan di sini ini untuk yang saya udah biasa kasih makan kepada mereka dari dulu ya. Jadi untuk dulu itu belum ada yang namanya jangkrik dijual ataupun ulat yang dijual. Jadi untuk dulu kita kasih makannya itu belalang sama pisang. Walaupun masih kecil itu saya kasih makan pisang, saya paksakan walaupun hanya sekali. Biasanya burung ini kalau nggak mau itu dikasih pisang sekali dua kali itu udah ya, padahal mereka masih lapar tapi mereka sudah enggan untuk membuka mulutnya. Itu karena merasa makanan yang dikasih itu tidak enak teman-teman. Nah di sini setelah zaman itu semakin maju ya, jadi di sini udah ada jangkrik yang dijual, udah ada ulat yang dijual, dan bahkan ada cacing yang dijual teman-teman. Jadi kenapa saya bilang begitu ya, karena di sini saya juga sudah memakai yang namanya jangkrik beli, dan untuk ulat itu ya beli ya. Kalau kita mau nyari ya nyarinya itu ulat itu nggak kayak gitu. Kalau zaman dulu itu ulat itu di daun padi itu ulatnya beda ya, jadi ulatnya itu lebih lembek dan dikasih untuk burung itu malah lebih sehat. Biasanya seperti itu untuk dulu, itu untuk ngasih makan burung ciblek biar mereka hidup. Nah di sini untuk yang pertama kita membahas yang dari kecil ya. Jadi untuk teman-teman yang baru mengambil burung jalak kebo baik beli ataupun burung anakannya sendiri ya, jadi ada bedanya teman-teman. Jadi untuk yang teman-teman ambil di hutan atau ambil anakan dari hutan asli itu lebih gampang untuk dikasih makan, tapi setelah mereka mau membuka mulutnya. Tapi kalau baru pertama dapat dari hutan itu biasanya lebih susah untuk memaksa mereka membuka mulutnya. Nah bedanya seperti itu. Tapi untuk selanjutnya itu lebih enak yang kita ambil dari hutan teman-teman. Jadi mereka itu lebih kesehatannya itu lebih jos ya, fitnya juga lebih mantap gitu. Jadi dikasih makannya pun lebih enak teman-teman, sehingga tidak ada keluhan dulu ya. Jadi setiap orang ngasih makan atau merawat burung jalak kebo ya pasti hidup dan jarang sekali untuk penyakit. Tapi untuk sekarang kenapa ya banyak sekali penyakit, yaitu lumpuh, kadang matanya cedet, kadang untuk bulunya tidak normal, dan kadang juga ada yang berkutu ya. Itu sih jarang-jarang juga sih untuk yang berkutu, dan ada juga yang ada benjolnya gitu. Nah di sini saya menyimpulkan ya, karena saya sendiri juga terjadi juga ya untuk burung yang lumpuh dan burung yang benjolan. Nah di situ tuh saya lihat itu dari makannya teman-teman. Jadi kita ngasih makan itu kan jangkrik dari pengepul jangkrik ataupun langsung dari peternak ya, ataupun ulat. Nah yang namanya peternak itu kan banyak, jadinya mereka ngasih makan jangkriknya itu dengan yang saya tahu ya, yang saya itu daun kates. Nah untuk daun kates itu rasanya udah pahit dan mereka pun ada getahnya. Dan teman saya itu apa namanya menternak jangkrik juga, dan saya tanya sampai bersih di sana. Ternyata untuk jangkriknya itu dikasih makan juga untuk buah kates ya. Mungkin nggak semua ya, tapi ada juga yang ngasih makan buah kates, sehingga kalau kita beli langsung kita kasihkan ke burungnya, itu burungnya akan terasa aneh dan akan terasa pahit gitu, sehingga burung ini tidak mau menelan makanannya dan hanya di mulut saja ya. Dan untuk lidahnya itu keluar-keluar untuk mendorong makanan yang telah kita taruh di mulutnya teman-teman. Nah kenapa kalau indukannya yang bawah itu dimakan dan burungnya itu sehat? Karena indukannya itu tahu yang mana yang rasa pahit dan mana yang rasanya itu enak gitu. Jadi untuk burung-burung yang meloloh itu kan dipilih dulu teman-teman. Jadi mereka itu udah tahu, untuk warnanya pun udah tahu. Biasanya itu untuk burung yang indukan sedang meloloh itu memilih jangkriknya itu warna kuning dan agak besar. Kalau yang kecil itu nggak mau, karena yang kecil itu pasti pahitnya teman-teman. Jadi yang kecil itu pasti pahit dan mereka itu susah untuk dikasih makan
jangkrik yang kecil. Jadi untuk yang saya pantau ya dari kemarin-kemarin itu, dia mau mengasih makan ke anaknya itu memilih yang besar, jangkrik besar warna kuning gitu. Nah, untuk menghindari seperti itu ya ada juga solusinya ya. Jadi teman-teman bisa mengendapkan dulu untuk si jangkrik ya 1 malam atau 2 malam yang dari pengepul. Untuk yang belinya itu banyak ya, untuk belinya itu 1 karung ya, ataupun ya kalau beli 1 kantong plastik itu pun ya udah banyak menurut saya ya, kalau kalian burungnya emang cuma sedikit. Nah, itu kasihlah dulu makanan fur ya, fur baik fur ayam, fur burung atau fur apa ya, pokoknya seadanya saja, dan kasih juga pelet untuk makanan ikan. Nah, di situ kita kasih makan dulu semalam atau 2 malam. Setelah itu jangkriknya itu rasa pahit atau rasa pepayanya atau aroma pepayanya itu udah nggak ada, sehingga burung ini sudah berbau fur ataupun pelet, dan mereka itu akan terasa amis, dan semua burung pasti akan mau teman-teman ya. Nah, itulah rahasianya untuk makanan burung yang ya kadang juga untuk yang dewasa. Untuk yang tua pun teman-teman ada yang mengeluhkan juga di kolom komentar, katanya burung saya itu nggak mau dikasih makan ulat, ada juga yang nggak mau dikasih makan jangkrik. Nah, itu sebenarnya terjadinya seperti itu. Jadi pertama kita ngasih sering sekali terasa pahit, sehingga burung itu akan berpikir kalau burung yang bentuknya jangkrik itu emang nggak enak, dan mereka itu kurang suka teman-teman. Tapi kalau kita paksakan, kalau pas kita nemu atau dapat yang kuning ya dikasih perutnya tok itu kan biasanya ada yang mau. Nah, itu karena ada yang rasanya itu nggak pahit teman-teman. Nah, jadi untuk memastikan itu teman-teman bisa mengasih jangkrik atau ulatnya itu dikasih fur. Jadi fur ya, jangan daun-daunan. Nah, jadi kalau mereka sudah mengendap untuk daun-daun yang dari peternaknya, itu saya jamin ya sudah nggak ada lagi, dan rasanya pun tidak pahit lagi teman-teman. Itu pengalaman kita ya, maaf saja kalau nggak pas sama pengalaman yang lain. Jadi ini saya sudah buktikan beberapa kali ya, dapat juga ada burung yang lumpuh, ada juga burung yang benjolan. Nah, di sini saya akan mencoba, ini ada berapa ini, ada 14 ekor burung anakan di sini ya. Jadi untuk burung jalaknya tok itu udah 8 di sini, 8, dan yang itu yang udah besar itu 2. Itu juga ada pincang juga itu ya, nggak tahu dimakan burung atau emang dari pola makannya yang nggak bagus gitu. Tapi mereka sampai hidup sampai sekarang tidak ada kesulitan untuk mereka mencari makan atau berterbangan gitu. Jadi sekali lagi ini untuk teman-teman yang menanyakan bagaimana cara memelihara burungnya, anak-anak burung jalak kebo khususnya, di situ ya, karena itu saya udah biasa banget ya. Jadi dari kecilnya itu sampai besar itu ya, untuk burung jalak kebo itu terbilang sangat mudah, nggak seperti burung-burung yang lain teman-teman. Di burung jalak kebo ini kalau udah mau buka mulut ya berisik, dia itu bunyi terus gitu, seolah-olah dikasih makan itu 1 kilo itu habis gitu 1 hari. Tapi sebenarnya ya enggak ya, jadi kita jangan terlalu menumpuk-numpuk makanan kalau dikasih jangkrik ya. Untuk sekarang itu beda ya, kalau jangkrik itu dikasih makan ke burung anakan itu semakin subur teman-teman. Jadi mereka itu badannya itu agak berat, dan untuk kakinya itu biasanya untuk ngangkatnya itu susah. Nah, lama-lama kemungkinan mereka nggak mau mengangkat badannya karena berat, jadinya terjadi agak kelumpuhan gitu, jadi malas untuk berdiri. Jadi saya pikir seperti itu teman-teman, dan ya semoga di burung-burung teman-teman di sana tidak terjadi seperti itu ya. Nah, ini untuk anakannya ini ada yang pincang juga ini. Dulu ya gara-gara makan juga ya, gara-gara dipatok burung juga jadinya seperti ini teman-teman. Tapi ini burung bukan sedang makan serangga ya, melainkan dia lagi makan pisang ini. Jadi ini dari kecil nggak saya ajari makan pisang, tapi setelah dewasa dia mau makan pisang. Nah, kenapa seperti itu? Karena burung ini sehat. Jadi kalau burung ini sehat, kalau emang dikasih makan sering dikeluar-keluarin atau dimuntah-muntahin ya stop dulu ya, sampai 1 jam atau 1,5 jam. Jadi mereka benar-benar lapar, dan kita ngasih makannya itu jangan sekaligus. Jadi kita bisa melolosnya sekali. Nah, nanti ada 5 menit sekali lagi gitu kan. Jadi mereka akan terasa lapar terus. Nah, kalau yang udah tahu sih kemungkinan jarang juga yang gagal melihara ya. Tapi kalau yang baru pemula banget pengen melihara ya burung yang lulut, nah untuk burung jalak kebo pengen yang lulut ya peliharanya dari kecil teman-teman. Makanya di pasaran burung saya lihat itu kalau yang
Burung yang kecil itu terbilang sangat mahal, ya mahalnya burung jalak kebo ya 200.000, 2,5 gitu ya. Saya lihat seperti itu. Dan untuk yang indukan itu atau yang ngombiokan yang udah tua itu malah terbilang lebih murah, dan untuk peminatnya pun jarang. Jadi sekarang yang sedang diburu itu anakan burung jalak kebo yang loloan teman-teman. Jadi saya lihat seperti itu. Nah, makanya untuk teman-teman yang udah dapat untuk burung loloan, untuk jalak kebo yang loloan ya caranya seperti itu. Untuk jangriknya tadi sudah kita katakan sedikit ya. Jadi mengatakan untuk pengalaman kita ya seperti itu, yaitu untuk cara simpelnya ya, karena kita juga jarang-jarang mencari-cari tahu ya. Jadi di sini kan ini ilmu saya dari kecil ya, itu bukan ilmu gaib tapi ilmu kebiasaan. Jadi dari kecil saya udah melihara burung-burung yang aneh-aneh, itu udah hidup. Zaman dulu itu ada burung ciblek yang katanya susah hidup, saya pelihara juga hidup. Karena apa? Yaitu dari makanan. Kalau dulu nggak ada yang jual jangkrik, nggak ada yang jual ulat, tapi saya mencari ulat itu di daun padi. Itu ada ulat yang lembek-lembek itu. Nah itu saya kasih ke burung ciblek, ternyata hidup sampai besar, dan besarnya pun karena nggak di kandang yang mencari makan di sebelah rumah teman-teman. Nah makanya di sini saya juga punya video-video yang burungnya itu tanpa kandang ya, intinya seperti itu. Jadi menggali ilmu yang dulu, apakah burung-burung di sini itu masih bisa seperti dulu apa enggak itu ya. Oke, itu untuk tambahan ya. Oke, di sini untuk teman-teman yang masih bingung ya, insya Allah kalau udah melihat video di sini udah jelas ya. Jadi untuk makannya itu jangan dikasih makan pur dulu selagi mereka itu belum bisa nangkring gitu ya. Kalau mau dipaksakan boleh, tapi ya jangan terus-terusan teman-teman. Jadi sekali atau 2 kali saja, itu untuk ya menggantikan serangga gitu ya. Karena untuk burung ini memang makannya banyak banget ya. Itu bersyukur saja kalau teman-teman punya burung yang makannya banyak, berarti burungnya itu sehat, tidak terkena penyakit gitu. Coba kalau teman-teman pas melihara burung yang kena penyakit itu dikasih makan 1 kali 2 kali aja udah nggak mau lagi teman-teman, dan mereka akan merem terus gitu. Dia boro-boro ya sehat kayak gini, dia merem itu tenang gitu. Nah itu adalah burung yang ciri-ciri tidak sehat. Nah ada juga nih teman-teman yang ngasih makan burung anakan ini pakai fur, sekali 2 kali langsung nggak mau buka mulut lagi. Katanya kalau dikasih makan fur itu kenyang. Bukan teman-teman. Jadi burung ini kalau dikasih makan fur itu nggak mau buka lagi, itu bukan karena kenyang, tapi karena itu merasa makanannya itu nggak enak gitu. Jadi untuk makanan yang nggak enak sehingga membuat burung-burung ini tidak mau membuka mulutnya lagi. Jadi mereka itu malas untuk membuka mulutnya karena hanya dikasih makanan fur. Fur itu sebenarnya nggak enak kalau menurut burung. Yang enak itu adalah serangga kalau menurut burung ocehan teman-teman. Nah untuk itu saran saya kasihlah makanan serangga yang sering-sering. Untuk furnya ya sekali 2 kali saja, jangan terus-terusan ya, apalagi sampai nempel di mulutnya. Itu akan terlihat burungnya itu nggak sehat banget, dan bahkan itu akan terlihat pucat atau putih untuk dalam paruhnya, dan setelah itu ya meninggal dunia teman-teman. Jadi ya disitulah penyesalan datang kepada kita itu. Oke, jadi untuk panduannya untuk teman-teman yang baru pemula untuk belajar ya, di sini kita belajar bareng. Kita bukan mengajari ya, tapi kita membicarakan atau mempraktekkan zaman dulu ya, atau zaman-zaman kita memelihara burung gitu ya. Sampai sekarang ini kita masih memelihara burung juga, tapi ya berbeda karena mungkin berbeda zaman ya. Zaman modern, jadi untuk makanan itu pada beli, kalau dulu itu enggak teman-teman. Nah di sini ya untuk burung-burung yang sudah besar pun kita masih mengasih makan serangga juga. Ini kayak burung anis nih, karena dia nggak saya keluarin, itu sekarang lagi ngeluarin cium batu. Jadi untuk burung kanisnya kita kandangan dulu, takutnya nanti dikejar-kejar teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk makanan burung jalak kebo sangat simpel sekali. Ini sudah kita jawab ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel kita. Bagaimana cara melihara burung jalak kebo, kok bisa hidup terus, kok bisa sehat terus, kok bisa lulut ya. Kalau untuk lulut itu gampang sebenarnya. Kalau untuk lulut itu ya karena burungnya itu sudah terbiasa dikasih makan di atas kandang dari kecil. Jadi ya mereka pasti lulut gitu ya. Jadi semuanya itu pasti lulut lah. Jadi kalau teman-teman punya yang pelihara dari kecil tapi nggak lulut ya,
kalau pas waktu kecil jangan dilepasin dulu. Kalau mereka terlalu agresif di kandang dulu, kalau mereka udah hafal terbangnya, nah baru mereka itu bisa diterbangkan teman. Oke, begitu saja teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga sukses selalu.